Mbak Esa, ini gimana nih rupiah nih ya kalau kita lihat sebenarnya ketika kemarin beberapa kali Bank Indonesia cutting rate gitu kan, kita kan ada dua kayak buah singmalakama ya, pertumbuhan ekonomi growth atau jagain rupiah. Nah sekarang ini kan karena lebih ke ekonomi growth, dia cutting rate, jadi akhirnya rupiahnya positioningnya seperti ini sekarang. Nih kalau Mbak Esa ngelihatnya gimana nih kalau dilihat dari faktor-faktor penyebabnya? Sebenarnya kan ini ada dua faktor ya, baik eksternal maupun internal. Kalau kita lihat eksternalnya sendiri itu memang saat ini DXY-nya, indeks dolarnya ini kencang sekali ya. Bahkan setelah The Fed memangkas suku bunga yang orang mengira bahwa ini indeks dolarnya bakal melemah ya, tapi ternyata indeks dolarnya malah tetap kencang karena The Fed memberi sinyal kalau pemangkasan suku bunga di 2026 mungkin tidak seagresif perkiraan orang sebelumnya, dan The Fed pun kemarin mengingatkan lagi bahwa mungkin tidak akan terlalu agresif karena ada inflasi yang akan menjadi beban terutama setelah perhitungan dari tarif Amerika naik ya. Jadi memang ada dari sisi eksternalnya juga yang harus kita akui, ada kenaikan indeks dolarnya ya, karena kemarin kita lihat 2 hari sebelumnya pun mata uang Asia pun lumayan jatuh berguguran, tapi memang ada soal faktor internal ini ya yang mungkin investor sedikit khawatir mungkin dengan apa kebijakan di kita mungkin dari fiskal dan moneternya. Kalau kita lihat bahkan kredit default swap CDS kita sudah naik lumayan drastis ya, sekarang di 80, padahal kalau nggak salah di akhir pekan kemarin masih sekitaran di 67-an. Artinya ada tolak ukur dari khawatir investor yang mungkin naik melihat agak agresif kebijakan. Misalnya kalau kita lihat di 2026 kemarin kan di posturnya disepakati pun defisitnya melebar dan ada kebijakan beberapa fiskal yang mungkin program-program ya mungkin ada beberapa yang membutuhkan dari spending yang akan lebih besar lagi. Jadi proyeksinya mungkin belanja akan naik, sementara kita lihat kan memang sebenarnya pendapatannya agak seret ya di tahun ini ya, dan ada juga mungkin karena biasanya kalau yang faktor BI cut rate itu mungkin sudah bisa diprediksi ya, karena biasanya memang kalau BI memangkas suku bunga artinya akan ada ruang dari spread yang mengecil dari investor yang kita lihat ya di baik antara suku bunga di luar dan di kita spread keuntungannya menipis, jadi akan ada outflow biasanya, tapi mungkin memang ini gabungan dari internal eksternal. Tapi dominannya kayaknya eksternal ya? Saya rasa external pressure karena ya? internal pun sebenarnya mungkin agak besar juga karena kekhawatiran dari sejumlah pihak ya. Kalau kita harap semoga dengan kebijakan yang ada hasilnya kemudian mungkin kalau kita lihat ya, karena sebenarnya mungkin kebijakan fiskalnya mungkin agak mengagetkan, jadi semoga sih hasilnya positif sehingga kepercayaan investor akan kembali lagi dan inflow akan besar lagi semoga, dan rupiah baik rupiah atau saham itu akan kembali menguat gitu. Oke, fundamentalnya deh Mbak Esa, di posisi saat ini 16.700, 16.800 gitu ya, nilai tukar rupiah secara fundamental ini seperti apa? Apakah memang ini juga ya pelemahannya karena memang faktor fundamental juga ada di sana, atau hanya technical saja yang dilihat dari sisi pergerakan rupiah ini? Kalau kita lihat sebenarnya yang posisi yang sekarang kan terendah sejak April 2025 ya, artinya sejak pengumuman perang dagang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tipikalnya lebih ke shock karena ada shock, mungkin tidak seperti fundamental kalau kita, karena kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi kemarin mungkin fiskalnya sedikit goyang, tapi kalau kita lihat inflasi kita juga sebenarnya kan melandai, jadi secara fundamental ekonomi sebenarnya kita tidak jelek-jelek amat ya. Mungkin kalau kita lihat dibandingkan misalnya kalau kita lihat titik posisi terlemah sejak April 2025 di mana kita juga ingat saat itu ada awal perang dagang ya, itu sama-sama shock yang mengagetkan gitu. Oke, shock, sama-sama shock yang mengagetkan gitu di posisi sekarang.